Oke, selamat sore, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, kita akan belajar mengenai routing statik atau static route. Yaitu routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik ini adalah yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin itu sendiri. Lalu yang kedua, ada pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Sebenarnya di routing statik ini penggunaannya bukan suatu masalah ketika suatu jaringan tersebut adalah jaringan yang kecil. Namun ketika jaringan yang besar akan menjadi sebuah masalah. Karena kita perlu menambahkan satu persatu. Oke, mungkin langsung saja kita mulai simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita menggunakan dua buah server. Lalu ada ada router mana router? Iya, ini router. Kita menggunakan 3 router di sini. Lalu ada ada 3 device. 2 device nantinya akan menyambung pada router 1 dan 1 device lainnya akan menyambung pada router 2. Sedangkan router 1 di sini akan menghubungkan kedua router, router 1 dan 2. Maaf, di sini kita ganti ke router 3 saja. Router 3. Di sini ada router 1. Aduh. Sorry guys. Di sini ada router 2. Oke, sebelum kita mengkonfigurasi IP dari masing-masing router, masing-masing server dan masing-masing device, ada baiknya kita membuat catatan terlebih dahulu agar IP ini nantinya akan mudah diingat dan network mana saja yang akan kita gunakan. Maksudnya networknya yang daerah sini berapa, dan lain sebagainya. Ini biar enak kita hapus saja. Biar langsung ke PC3, ceder. Delete. Oke. PC12 berada di router 1, PC kita buat agak renggang saja. Aduh. Jadi mau. Kita buat agak renggang saja biar kita mudah dalam penamaan, pemberian label IP dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup. Tinggal kita hubungkan dengan kabel, kita menggunakan yang otomatis saja agar lebih mudah. Mulai dari server, ini tentunya menggunakan fast Ethernet. Dari router 3 kita hubungkan ke router 1. Dari router 3 kita hubungkan ke router 2. Dan dari router 1 kita hubungkan ke router 2. Oke, semua router sudah terhubung. Sekarang tinggal device PC kita hubungkan. Oh ya, perlu saya ulangi, kabel otomatis ini secara otomatis mendeteksi kabel mana yang dibutuhkan antara dua device tersebut. Oke, mengapa portnya masih merah? Jadi di sini kita belum belum mengaktifkan port dari masing-masing kabel. Sebelumnya kita buat catatan terlebih dahulu saja. Ini sesuai dengan persoalan yang diberikan oleh Bapak dosen kepada mahasiswanya. Oke, di sini nanti networknya adalah 192.168. Perhatikan. 1.0 dengan prefix 26. Kalau yang di sini 192.168.1.128 dengan prefix 26. Mohon maaf, kita pakai yang 64 saja karena terlalu jauh. 64. Terus nantinya di sebelah sini nanti akan menggunakan network 192.168.1.128. Terus nanti yang di sini
kita buat 13.0/24. Dan di sini kita buat 23.0/24. Sedangkan di sini kita buat 12.12.12.0/24. Antara router 3 dengan server 1 kita akan membuat jaringan 33.33.33.0/24. Di sini antara server 2 dengan router 3 kita akan membuat jaringan 43.43.43.0/24. Nantinya di gateway yang diberikan dari router 1 ke router 2 adalah 12.12.12.1/24. Di sini nantinya juga titik 1 13.13.13.1/24. Di sini juga sama 12.12.12.2/24. titik 2. Nanti di sini 23.23.23.2/24. Di sini nanti kita buat titik 3/24. Sedangkan di sini dari router 3 ke router 2 kita akan membuat juga titik 3/24. Sedangkan dari router 3 ke server 1 kita akan membuat titik 3/24. Di sini kita membuat titik 3/24. Terus dari router 1 kita fokus di server dulu. Dari server ke router 3 atau sebaliknya kita akan membuat 33.33.33.1/24. Di sini nantinya akan 43.43.43.1/24. Sedangkan keluar dari router 2 nanti akan kita buat IP titik 254/24. Terus di router 1 kita akan membuat titik 62/24. Di sini juga titik 62/26. Oke, yang depan harusnya juga /26. Di sini berbeda network tapi tetap masih dalam satu router yang sama. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup. Bisa kita memberikan IP dari setiap device yang ada. Mungkin bisa dimulai dari PC1 terlebih dahulu. Di PC1 desktop IP configuration sesuai catatan kita 192.168. Oke, kita pakai titik 1.60 prefix 12 berarti 128 ya 128. Untuk gateway-nya kita menggunakan 62.168.1.1.62. DNS servernya kita menggunakan dari server 1 saja 33.33.33.1. Oke, selesai di PC1. Kita lanjutkan. Apakah portnya sudah menyala?
Oke, menyala bangku. Kita berlanjut ke router 1. Router 1 ini kita lihat terlebih dahulu. Router 1 yang menyambung ke PC1 ini fast Ethernet berapa? Oke, ternyata fast Ethernet 0/0. Fast Ethernet 0/0. Kita menggunakan API 192.168.1.62 sesuai briefingan. Terus di sini ada 128. Iya, satu. Oh, yang ini oke, sudah menyala bangku. Oke, menyala. Oke, sudah hijau. Terus kita konfigurasi yang ke PC2. Yang ke PC2 ada di fast Ethernet 1/0. 1/0. Ada 192.168.1.62. Oke, dengan subnet. Aduh. Kita tuliskan subnetnya terlebih dahulu 255.255.255.128. 192.168.1.62. Oh, seharusnya bukan 62. Coba kita on kan terlebih dahulu. Coba kita konfigurasi dari PC2 terlebih dahulu. Dari PC2. Ini IP-nya 192.168.1.63. Oh, 63 harusnya gak masuk ya. 63 subnet masnya 128. Default gateway 192.168.1.62. 62. DNS servernya kita gunakan yang sama yaitu 33.3. Aduh. 33.333.1. Oke. Oke. Oke, kita setting di PC3 desktop. /24. Oke, berarti 255.255.255.0. Kita menggunakan 192.168.1.3. Gateway-nya adalah 192.168.1.253. Oh, 254. Ini pakai 253 saja, 253. 255.255.255.128. 192.168.1.253. Oke. 43.43.43.1. Oke. Ini kita kembali ke router 2. Router 2. Oh, sorry, kita lihat dahulu router 2 yang mengarah ke PC1 adalah fast Ethernet. Oke, fast Ethernet 0.
fast Ethernet 0. Kita on kan terlebih dahulu, on 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255, harusnya /26 di sini, berarti 128. Oke, harusnya /26. Oh sorry, /25. /25, iya bener, /25. /26 itu berarti 64. Ini mau kesalahan di fast Ethernet adalah harusnya 64 kan sih. Oh, sebentar, kita konfigurasi dulu dari IP di router 2. Untuk serial yang mengarah ke router 1 adalah berada di serial 3. Serial 3 kita kasih IP 12.12.12.2. Di sini kita menggunakan prefix /24, berarti 255.255.0 on. Oke, selesai. Lalu dari router 1 ke router 2 kita konfigurasi dahulu berada di serial 3. Sama, serial 3 adalah 12.12.12.1/24 sesuai catatan kita tadi. 12.12.12.1. Oke. .255.0. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu. Selesai menyala abangku. Oke, dari router 2 ke router 3 berada di serial 2. Serial 2 sesuai catatan kita kasih IP 23.23.23.2 dengan netmask 255.255.255.0. Oke, sudah menyala. Ini tentunya juga berada di serial 2 karena serial 3 tadi mengarah ke router 2. Di sini kita kasih IP 13.13.13.255.0. Menyala bangku. Oke, lalu dari router 3 ini, dari router 3 ke router 1 dia menggunakan serial 2. Serial 2 menyala. Kita menggunakan IP 13.13.13.3 dengan netmask 255.255.255.0. Oke, di serial 3 tentunya yang mengarah ke router 2. Kita konfigurasi IP 23.23.23.3/24 berarti dengan prefix 255.255.0. Oke. Untuk fast Ethernet, ini tentunya fast Ethernet yang digunakan ke server 1 adalah fast Ethernet 0. Oke, kita konfigurasi sekalian di fast Ethernet 0. Portnya belum menyala. Oke, sudah menyala. Ada IP 33.33.33.3 dengan prefix 255.255.255.0. Untuk yang mengarah ke server 2, dia menggunakan fast Ethernet 1/0 dengan IP 43.43.43.3
dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, on. Untuk server 1 kita konfigurasi juga fast ethernet 0. Dari setting dulu, gateway-nya tentunya 33.33.33. Kalau di fast ethernet 0 nanti ada 33.33.33.1 dengan 255.255.0. Oke, dari server 2 kita lakukan hal yang sama seperti demikian. Ada config 43.43.43.1/24 berarti 255.255.0. Untuk gateway-nya kita mengarah ke router 3 yaitu 43.43.43.3. Oke, selesai. Jadi ada sedikit masalah di router 1. Oh, sorry. Oke, masalah terpecahkan. Di fast ethernet 0 tadi seharusnya /26 adalah 255.255.255.192. Di sini ethernet 0 berarti mengarah ke PC1 dengan IP 192.168.1.62. Oke, di fast ethernet 1 255.255.255.192 dengan IP address 192.168.1. Oh iya, 192.168.1. Wah, salah 255.192. Di sini berarti 126 192.1.1.126. Oke, kita salah catatan, ternyata seharusnya 126. Apakah di sini sudah benar? Kita buat 125 saja. Oke, selesai. Lalu kita menambahkan routing statik. Ya, ini pembahasan utama kita, menambahkan routing statik. Routing statik ini perlu ditambahkan pada router-router yang ada di sini. Kita menggunakan 3 router di mana akan bypass ketika PC1 ingin mengakses ke PC3, maka dia akan melewati router 1 yang mana dia sedang memiliki gateway dari router 1 yang kemudian dari router 1 memiliki mapping dari static routing yang mengarah ke router 2 sehingga dari PC1 dapat mengakses PC3 dan seterusnya. Mungkin dari PC1 ke server 1, server 2, PC2 ke PC3, ke server 1, server 2 dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari router 1. Ketika router 1 ingin mengakses network di router 2 yaitu 192.168.1.128 dengan net mask /25 berarti 255.255.128, maka next hop atau gateway yang akan dilalui adalah IP dari router 2 yang mengarah ke router 1 yaitu titik 2 12.12.12.12.2. Oke, sini akan tertulis 192.168.1.128/25 via 12.12.12.2. Oke, selanjutnya dari router 1 ketika ingin mengakses ke
server 2 dan server 1. Kita ingin mengakses router 3 dulu dari server 1 ataupun server 2. Tinggal menambahkan di sini ada 33.33. Ketika ingin mengakses 33.33.33.0 dengan netmask/24, dia akan melalui router 3 dengan IP 13.13.13.0 add. Seperti itu. Oke, kita lanjut menambahkan pada router 2. Oke, static. Jadi router 2 ini akan mengakses network 192.168.1.0 yang ada di router 1. 192.168.1.0 dia /26 berarti 255.255.255.192. Maka dia akan melewati dari router 2 melewati router 1 dengan IP 12.12.12.1 12.12.12.1. Oke, add. Oke, sudah tepat. Lalu ketika dia akan mengakses server 1 dengan IP 33.33.33.0 dengan prefix /24, maka dia akan melewati router 3 dengan IP 23.23.23.3. Terus ketika dia akan mengakses server 2 dengan IP 43.43.43, dia juga akan melewati router 3. Oh ya, sorry, tadi di router 1 ternyata ada yang kelewatan. Dia belum bisa akses ke server 2. Server 2 yang mana IP-nya 43.43.43.0 dengan prefix 255.255.255.0. Dia juga akan melewati router 3 dengan IP 13.13.13.3. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita berlanjut ke router 3. Router 3 ini akan mengakses jaringan yang ada pada router 1 dan jaringan yang ada pada router 2. Jaringan di router 1 networknya ada 192.168.1.0 dengan netmask 255.255.255.192. Oke, gateway. Oh sorry, /26 berarti 128 dengan gateway 13.13.13.1 yang merupakan IP dari router 1 yang mengarah ke router 3. Seperti itu. Oke, kita tambahkan lagi ketika dia akan mengakses jaringan yang ada di router 2, di mana IP-nya ada 192.128. Oh, tadi ada kesalahan di sini. Jadi seharusnya 12 ya, ini yang ke router 2. Yang ke router 1 tadi ada kesalahan. Seharusnya 9.0. Seharusnya masnya adalah 192. Maka dia akan melewati 13.13.13 dan titik 1.
Oh, ini ternyata juga ada kesalahan pada next hop yang seharusnya adalah 12.2. 12.2 di sini 128. Di sini 128. Oke, selesai. Kita akan coba simulasi. Mode simulation. Kita hanya membutuhkan ICMP saja. Oke, kita coba dari PC1 ke PC2. Des. Tidak bergerak. Nah, sorry, kita reset. Ya, memang Cisco Packet Tracer ini adalah sistemnya adalah simulasi, jadi dia akan ada sedikit error pada simulasi yang paling pertama kali. Kita perlu meresetnya untuk melakukan simulasi ulang. Oke, diproses oleh PC2 dan kemudian dikembalikan ke router dan dikembalikan ke PC1. Oke, simulasi pertama berhasil. Kita lanjut ke simulasi kedua, yaitu dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Mulai. Langkah pertama, dia menuju ke router 1, langkah kedua, dia akan menuju ke router 2. Sorry, reset. Oke, kembali ke langkah pertama, menuju ke router 1. Lalu ke router 2. Dan dari router 2 akan teruskan ke PC3. PC3 akan menerima respon dan mengembalikan respon ke router 2. Dari router 2 dikembalikan ke router 1. Dan router 1 ke PC1. Inilah yang merupakan fungsi dari routing static tadi, di mana router 2 bisa mengakses jaringan pada router 1 dengan menggunakan gateway pada router 1. Simulasi kedua berhasil. Simulasi ketiga dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Oke, dia akan naik ke router 1, lalu akan diteruskan ke router 3. Dari router 3 oke, diteruskan ke router 3. Loh, kenapa dia tidak mau? Oh, berarti kalau seperti ini berarti memang error. Kita coba sekali lagi. Apakah ada salah konfigurasi? Oh kan. Oke, tidak jadi error teman-teman. Dia mau ke server 1, lalu akan dikembalikan ke router 3. Seharusnya dikembalikan ke router 1 dan akan kembali ke PC1. Oke, simulasi ketiga berhasil. Simulasi selanjutnya dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Oke, yang pertama seharusnya dia akan ke router 1, lalu ke router 3. Dari router 3 seharusnya akan, oke, kita reset. Router 1. Oke, router 3 akan dilanjutkan ke server 2. Dan server 2 akan mengembalikan respon kembali ke router 3, ke router 1, dan ke PC1. Oke, simulasi berhasil. Selanjutnya, simulasi selanjutnya dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Oke, dia akan naik ke router 2, lalu lanjut ke router 1 dan dia akan mendapatkan akses ke PC1.
Oke, dari PC1 akan mengembalikan respon ke router 1, lalu lanjut ke router 2 dan ke PC3. Oke, simulasi berhasil. Lalu simulasi selanjutnya adalah dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Oke, akan ke router 2. Oh, sorry. Oke, mohon maaf karena rekaman terputus. Laptop saya black screen. Maklum, laptop zaman masih pahit. Ya, kita berlanjut. Tadi masalahnya adalah dari PC3 ke PC2. Mengapa demikian? Karena ternyata routing statik kita adalah salah. Yang mana yang salah? Yang salah adalah di bagian ini. Ini adalah 126 sehingga dia tidak mencakup pada titik 64. Kita hapus terlebih dahulu. Seharusnya dia adalah 192.168.1.0 dengan netmask 255 melalui 12.12.12.1. Oke, tambah jeder. Oke, kita coba terlebih dahulu. Bismillah, semoga berhasil. Dari PC3 ke PC2. Aduh, simulasi limbal ini. Der ke router 2. Der ke router 1. Der ke PC2. Dikembalikan responnya. Oke, berhasil. Reset simulation. Delete. Lalu untuk simulasi selanjutnya adalah dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Oke, berhasil. Lalu yang selanjutnya adalah PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Berhasil, sudah centang. Untuk simulasi selanjutnya adalah dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Des. Oke, berhasil. Lalu simulasi selanjutnya adalah dari server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, dan terakhir adalah server 1 ke PC3. Oke, dari server 1 ke PC1. Oke, berhasil ya teman-teman. Saya juga baru ingat hal yang sama yang saya lakukan di router 2, ternyata juga saya lakukan di router 3 mengenai routing statik. Dia masuk ke network 1.0, seharusnya 192.168.1.0, prefiknya 255, harusnya prefik 24, biar dia juga mencakup yang network sebelahnya yang berada di PC2. Next hopnya adalah 13.13.13.1. Oke, dari server 1 ke PC2. Oke, berhasil. Lalu dari dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Oke, berhasil. Oke, simulasi dan praktikum routing statik telah berakhir. Selamat pagi, siang, dan malam apabila ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.